Season 1 episode 1. Di suatu tempat di negara Georgia hiduplah sepasang keluarga bernama Tom Boyden dan Anna Boyden. Georgia merupakan sebuah negara di Eropa Timur, berbatasan Rusia di sebelah timur, sementara di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Turki dan Armenia. Di keluarga tersebut memiliki 2 orang anak bernama Jack dan Natalie. Kehidupan mereka serba berkecukupan dan bahagia. Tetapi Jack yang merupakan anak kedua mereka justru memiliki masalah mental, membuat Tom dan Anna harus melakukan perawatan ekstra demi kebahagiaan Jack semata. Anna memiliki pekerjaan sebagai seorang pengacara, sementara Tom merupakan mantan jaksa penuntut yang kini juga menjadi pengacara. Dan tepat di hari itu mereka sedang merayakan pesta hari kemerdekaan dengan cukup bahagia. Sementara di tempat berbeda diperlihatkan pria bernama Max Cady kini telah dibebaskan dari penjara setelah 17 tahun lamanya. Pembebasan tersebut bukan karena masa hukumannya telah habis, melainkan ia dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan istrinya. Dan semua itu terungkap atas pengakuan Amy yang merupakan kekasihnya sendiri. Sebelum tewas, wanita tersebut meninggalkan surat wasiat yang berisi pengakuan mendetail bahwa dialah yang membunuh istri Max, dan bahkan menyertakan senjata pembunuhan yang selama ini tidak pernah ditemukan. Anna dan Tom yang memiliki latar belakang karir sebagai seorang pengacara di hari itu mendapatkan sesi wawancara dan pemotretan. Dari sesi wawancara tersebut, Anna mengatakan bahwa selama bekerja di SJLP yang paling ia banggakan adalah membebaskan klien tak bersalah dari penjara. Tak ada yang pantas di penjara atas hal yang tak mereka lakukan. Sementara SJLP yang dimaksud merupakan sebuah lembaga penasehat hukum yang membantu tersangka atau terdakwa memastikan hak mereka tidak dilanggar, termaksud salah satunya menjadi seorang pengacara. Namun suasana mulai tidak nyaman ketika sang jurnalis mulai mengungkit masa lalu Anna dan Tom berselingkuh saat persidangan Max Cady 17 tahun lalu. Terjeratnya Max ke dalam penjara itu disebabkan oleh Anna yang tak lain adalah pengacaranya sendiri. Dan belum saja percakapan di antara mereka berakhir, perhatian mereka justru tertuju kepada Natalie. Natalie mendapatkan hewan bernama Skunk telah mati, ditemukan tak berdaya dengan sepasang induk dan 2 anaknya mati mengambang di kolam renang mereka. Sementara Tom di hari yang sama datang menghampiri Jack. Tujuan Tom menemui adalah untuk membahas pemindahan sekolah baru bagi anaknya, yang dimana Jack mengalami masalah mental akibat wanita yang dia sukai menjadi rebutan bagi teman-temannya, membuat mental, psikis serta perilakunya berubah setelah kejadian tersebut. Dan bahkan Jack sering mendapatkan bulian dari teman terdekatnya sendiri. Sehingga itulah alasannya mengapa Tom ingin memindahkan Jack ke tempat sekolah yang baru. Saat keesokan harinya diperlihatkan Anna dan Tom menghampiri Noah. Noah merupakan seseorang yang bekerja di lembaga SJLP. Dari pertemuan tersebut, Noah mengatakan bahwa Max Cady yang dipenjara selama 17 tahun kini telah bebas dari hukuman. Pembebasan tersebut berlandaskan atas pengakuan selingkuhan Max sendiri. Mereka menemukan mayat Mia 2 minggu yang lalu dengan sebuah surat di dalamnya. Surat tersebut bukan sekedar surat biasa, melainkan sebuah pengakuan bahwa dialah yang membunuh istrinya, bukan Max, yang tentu saja membuat Anna dan Tom mendapatkan kegelisahan. Bagaimana tidak, Anna dan Tom lah yang memasukkan Max ke dalam penjara atas kasus pembunuhan yang tak pernah ia lakukan. Pembebasan Max jelas akan mendapatkan perhatian bagi seluruh media. Bagi publik, Max adalah korban salah tangkap, namun bagi Anna ini merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan keluarganya. Dan ketakutan itu mulai terbukti ketika alarm keamanan rumah mereka tiba-tiba saja berbunyi tanpa alasan yang jelas, membuat mental keluarga tersebut mulai goyah. You see anything? No. The family of skunks dead in the pool. Dad and a mom and 2 babies. Skunks are dumb. Let's go to bed.
Saat keesokan harinya berita pembebasan Max kini telah masuk ke dalam trending topik. Media mulai menyerang integritas Anna dan Tom. Mereka dituduh mengorbankan Max demi menutupi skandal perselingkuhan mereka di masa lalu. Jadi pertemuan Anna dan Tom terjadi itu karena sebuah perselingkuhan di ruang persidangan. Anna yang dulu mengandung Natalie meninggalkan pacarnya karena terobsesi dengan ketampanan Tom, seorang jaksa yang memenjarakan Max selama 17 tahun. Begitupun Jack di pagi hari yang sama ternyata tidak berada di kamarnya. Jack meninggalkan rumah sejak pukul 5 pagi. Natalie menduga bahwa mungkin saja Jack pergi ke rumah temannya bernama Danny untuk bermain game. Sehingga dengan hal tersebut Natalie mencoba menghampiri dengan tujuan memastikan keberadaan adiknya. Namun ketika berada di sana, Danny sama sekali tak mengetahui di mana keberadaan Jack. Mereka sudah jarang berkomunikasi semenjak Jack memiliki pacar dari dunia maya. Hey Natalie, rumors. What rumors? Mom and your stepdad were fucking during the trial? Fuck you, you fuck off! Being a little girl! Sementara Anna yang akan menghadiri acara gala di hari itu datang menghampiri Byron dan Bunny. Byron adalah klien Anna yang berhasil ia bebaskan dari penjara. Dan tujuan Anna menghampiri untuk mengajak Byron ke acara sebagai bentuk keberhasilannya. Dengan kehadiran Byron, Anna bisa mendapatkan pengakuan serta penggalangan dana dari pemerintah. Namun ketika ia menghampiri, Byron sama sekali tak berada di tempat kediamannya. Hari ini tibalah waktu acara gala yang dimaksud. Anna menjelaskan dalam pidatonya bahwa usaha mereka membebaskan Byron merupakan sebuah keadilan. Berbuat baik bukan sekedar satu tindakan saja. Itu adalah proses untuk menguji kompas dan moral seseorang. Dan di tengah-tengah pidato yang berlangsung, tiba-tiba saja Max muncul di hadapan publik. Membuat konsentrasi Anna terpecah ketika melihat Max untuk yang pertama kalinya sejak 17 tahun terakhir. Dengan karisma manipulatif dan intimidatif, Max menghampiri Anna lalu membajak mikrofon yang berada tepat di hadapannya. Di depan para tamu, Max memberikan sebuah pidato yang mengerikan tentang bagaimana rasanya dihukum atas kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Ia dituduh membunuh istri dan anaknya yang belum sempat terlahir ke dunia. Anna yang menjadi pengacaranya di masa lalu adalah orang yang seharusnya melakukan pembelaan, tetapi justru dialah yang menginginkan Max mengakui segala kesalahannya. Hakim Jackson memberikan hukuman seumur hidup kepada Max, tetapi Tom memberikan keringanan hukuman hanya 17 tahun saja. 17 tahun merupakan waktu yang cukup lama. Hidup seperti demikian ibarat kematian lewat 1000 potongan kecil, di mana seseorang kehilangan jari kaki dan jari tangan mereka satu persatu sampai tidak ada lagi yang tersisa. Alih-alih melakukan balas dendam dengan cara bersembunyi, Max justru ingin bekerja sama dengan Anna. Namun tatapannya memancarkan ancaman balas dendam yang begitu kuat. You alright? Shit. Let's give. Setelah acara gala berakhir, mereka memutuskan untuk segera pulang. Anna dan Tom di malam itu belum juga mendapatkan kabar di mana keberadaan Jack, membuat Tom akan menghubungi pihak kepolisian jika anaknya tidak kembali sesegera mungkin. Namun belum saja percakapan di antara mereka berakhir, tiba-tiba saja alarm rumah kembali berbunyi yang ternyata itu adalah Max. Tujuan Max ke sana hanyalah untuk mengembalikan tas milik Anna yang sempat tertinggal. Dan tepat setelah Max akan segera pergi, tiba-tiba saja Jack muncul tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tak hanya itu, Anna yang melihat adanya genangan darah merembes ke lantai mempertanyakan dari mana asalnya. Sehingga Tom segera memeriksa sepatu Jack, namun mendapati hal yang mengerikan, di mana salah satu jari kakinya ternyata telah hilang. Membuat Anna teringat soal pidato Max saat pertemuan di acara gala sebelumnya. Thank you. Do you have? He's gone. Season 1 episode 2.
Diperlihatkan kisah 7 tahun yang lalu saat Max berada di penjara. Selama berada di sana, Max tak lepas dari berbagai serangan fisik, termasuk tepat di hari itu ia mendapatkan penyerangan sekaligus menjelaskan asal-usul cedera kepala yang dialami. Jadi semenjak kejadian itu, Max sempat mengalami koma akibat trauma fisik serta psikologis yang mendalam. Kembali ke masa kini, Anna yang mendapati Jack pulang dalam kondisi mengenaskan di malam itu segera mengirim polisi ke tempat kediaman Max berada. Tujuannya tak lain adalah melakukan penangkapan. Anna menduga bahwa hilangnya salah satu jari Jack itu ada keterlibatan Max di dalamnya. Sementara kondisi Jack di hari itu terlihat cukup membaik dari sebelumnya. Tetapi Jack belum bisa mengingat kemana saja ia pergi dan jenis obat apa yang dikonsumsi hingga membuatnya seperti demikian. Begitupun Max yang dilakukan penangkapan sebelumnya ternyata juga berada di rumah sakit tempat Jack dirawat. Max mendapatkan perawatan untuk mengatasi jari tangannya yang sempat cedera akibat penangkapan. Yang tanpa terduga hal itu disaksikan Anna secara langsung. Dari pertemuan tersebut Anna mengatakan bahwa salah satu jempol anaknya telah hilang tepat setelah pidatonya mengenai jari tangan dan kaki, mengisyaratkan bahwa Max adalah pelakunya. Namun semua itu mendapatkan penolakan. Alih-alih mengakui tuduhan tersebut, Max justru memberikan pertanyaan yang memiliki makna yang mendalam. Mengapa ia harus melukai keluarga Boyden? Memberikan arti pertanyaan tersebut bahwa anak pantas mendapatkannya. Let me ask you again. Why would I want to hurt you? You got everything you want. Fuck you. Sementara Tom di waktu yang bersamaan dihampiri seorang dokter psikiater bernama Dr. Milter, mempertanyakan apakah Jack memakai bahan terlarang atau sejenisnya. Tom yang mendengar hal demikian menjelaskan bahwa anaknya memiliki gangguan mental. Semua terjadi akibat skandal di sekolahnya yang mengakibatkan perilakunya berubah. Tak hanya itu, Jack juga memakai barang terlarang namun dengan dosis yang rendah. Dan belum saja percakapan di antara mereka berakhir, tiba-tiba saja Jack mengalami rasa sakit hebat tepat di tenggorokan. Yang ternyata rasa sakit tersebut justru memuntahkan jari kakinya sendiri. Jesus, his toe? Anna yang melihat kejadian tersebut meyakini bahwa pelakunya adalah Max semata, tetapi tidak dengan Tom. Tom cenderung mempercayai pihak rumah sakit. Jack memiliki rekam jejak gangguan sosial akibat skandal di sekolah, kemungkinan mengalami delusi akibat obat-obatan, menggigit atau memotong jarinya sendiri lalu menelannya. Namun Anna tetap meyakini bahwa Max lah dalang dibalik semua kegilaan tersebut. Saat keesokan harinya di tempat yang berbeda, Anna kembali mendapatkan kabar buruk di mana kliennya bernama Byron ternyata telah meninggal tak berdaya. Polisi menduga bahwa kasus tersebut merupakan tindakan bunuh diri, tetapi sebenarnya itu merupakan sebuah kasus lebih dari sekedar bunuh diri. Tak hanya itu, Noah juga mengatakan bahwa Ruben yang menjadi tersangka dalam kasus hukuman mati kini membatalkan bandingnya, sehingga ia meminta Anna untuk segera menghampiri sembari memberinya motivasi. Namun nampaknya hal itu tak dapat dilakukan. Anna di saat ini hanya bisa berfokus kepada kesehatan Jack semata, sehingga dengan demikian Max memanfaatkan kesempatan itu dengan cara mendatangi Ruben secara langsung. Dari pertemuan tersebut, Max dengan karisma dan manipulatifnya berhasil meyakinkan Ruben untuk terus berjuang, membuat Noah dan seluruh media menganggap Max sebagai seorang pahlawan. That's right. And that's the past. Wanted just one thing. A wife, a daughter, a son, a house with a big ass garden started.
Sementara kondisi Jack saat ini mulai membaik, dibuktikan di hari itu ia bisa kembali pulang walau dalam keadaan pincang. Anna yang menyadari bahwa keadaan keluarga mereka tidak baik-baik saja mempertanyakan siapa wanita yang Jack kenal di internet. Mungkin saja wanita tersebut memberinya barang terlarang atau semacamnya, sehingga Anna membajak secara paksa handphone milik Jack demi mendapatkan jawaban. Dari penelusuran tersebut, Anna mendapatkan begitu banyak pesan mesra dari seorang gadis misterius dengan akun Angela X, yang dimana kalimat di dalamnya terdapat satu pesan yang sama persis diucapkan Max saat sesi wawancara sebelumnya, membuat Anna menyadari bahwa Max telah melakukan penyamaran online untuk menjebak, membius dan menyiksa putranya sebagai bentuk balas dendam psikologis.